Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Oke teman-teman sekalian, di video pertama penjelasan tentang memahami takdir dengan benar. Jadi jangan salahkan takdir, ya. Oh, takdir saya bakalan seperti ini, bakalan seperti ini. Kita nggak tahu. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemarin ada pertanyaan nih dari salah seorang nih ya, dari salah seorang teman kita, yaitu kalau bunuh diri itu takdir atau gimana? Nah, itu bagus pertanyaannya. Ya, bunuh diri itu dosa besar ya, dosa besar, dan kita tidak boleh bunuh diri. Ya, tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian mencelakakan diri kalian kepada kebinasaan. Apalagi bunuh diri itu dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Ini takdir atau bukan? Ya, tadi bahwa kita memahami semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk melakukannya atau tidak. Kita ini manusia ini diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bunuh diri, mikir-mikir dulu nih. Dosa atau enggak gitu kan. Nah, itu manusia yang waras. Kalau dia terus bunuh diri, nah ini dia enggak waras namanya. Salah sendiri, nanti dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam memahami takdir, teman-teman harus benar-benar meyakini bahwa takdir itu sudah dituliskan, tetapi kita punya kehendak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oke teman-teman sekalian, pembahasan kedua yaitu manfaat beriman kepada takdir. Kalau seseorang beriman kepada takdir dengan baik dan benar, maka dia akan memperoleh manfaat yang banyak. Nah, manfaat-manfaat yang dijelaskan oleh para ulama ya, itu minimal ada 6 di sini ya. Sebenarnya banyak sekali, teman-teman bisa kembangkan sendiri. Yang pertama adalah ketika kita beriman kepada takdir dengan baik dan benar, maka menambah semangat kita dalam beramal dan beribadah ya, untuk meraih keridhaan Allah. Karena tadi bahwa kita disuruh beramal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita sudah dicatatkan takdir kita 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan malah pesimis, bukan malah pesimis. Kita nggak boleh pesimis. Ya, jadi orang Islam itu harus optimis. Bahkan kalau besok terjadi hari kiamat, ya sekarang masih tetap kerja, sekarang tetap menanam, gitu kan? Bukan malah pesimis. Udahlah besok kiamat ini ngapain kita? Udahlah sekarang santai-santai aja, atau banyakin doa, udah diam-diam di rumah aja. Enggak, kita terus berusaha. Ya, tetap berusaha teman-teman sekalian. Jadi kalau kita memahami takdir dengan benar, ya, maka kita terus berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan malah menjadi orang yang pesimis dan terbelakang. Yang kedua, terhindar dari sikap sombong dan tinggi hati. Kenapa? Karena dia tahu kemampuannya. Ya kan? Kita sombong misalnya, saya pintar, cerdas. Enggak taunya takdirnya malah jadi bodoh nanti. Dia tahu ternyata takdir itu belum kita ketahui kan. Walaupun sudah tercatat, tapi kita sendiri kan belum tahu nih. Jadi orang yang memahami takdir dengan benar, maka dia tidak sombong. Karena dia tidak tahu yang akan terjadi seperti apa. Ya, makanya jangan sombong. Makanya kalau ada teman yang mungkin dia pemahamannya kurang, nilainya di kelas jelek gitu kan, kita nggak tahu dia nanti takdirnya seperti apa. Mungkin dia jadi orang yang sukses dalam ilmunya dan sebagainya. Jadi intinya jangan sombong ya. Yang ketiga, menghilangkan berbagai penyakit sosial yang menimpa masyarakat. Ini masyarakat kita ini tertimpa penyakit sosial, teman-teman sekalian. Contohnya apa? Hasad, ya kan? Iri hati. Ya, tetangganya punya mobil baru, iri dia. Ini mobil hasil ini nih, gitu kan? Kenapa? Karena dia nggak memahami takdir dengan benar. Kalau dia memahami takdir, seseorang itu dapat takdir baik dan takdir buruk. Kalau orang tetangga dapat takdir baik, ya kita bersyukur. Kita berbaik sangka saja, nggak usah nuduh, ini nih, gitu kan? Nggak boleh. Atau seseorang dapat takdir buruk, itu rajin ibadah dapat takdir buruk gitu. Enggak. Karena kita sudah memahami bahwa setiap orang akan mendapatkan takdir baik dan takdir
buruk. Kalau takdir baik, ya kita alhamdulillah bersuka, ya kan? Kita suka, senang. Orang lain dapat takdir baik, kita pun senang kan? Kata Nabi SAW, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mukmin yang sejati itu mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi kalau saudaranya dapat kesenangan, ya dia nggak curiga, alhamdulillah dapat kesenangan. Kalau saudaranya dapat musibah, dia nggak ngata-ngatain, oh syukurin tuh ya, nggak pernah sholat kamu nih, gitu kan? Azab tuh, gitu kan? Jangan, nggak boleh, ya. Terus orang mukmin itu menyayangi, kalau tetangganya dapat kebaikan dia doakan agar itu baik, kalau dapat keburukan dia nasihati untuk bisa muhasabah bersama. Yang keempat, menumbuhkan keberanian hati untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Orang yang memahami takdir dengan baik, maka dia tidak takut dengan tantangan hidup, karena kita nggak tahu kan takdir seperti apa. Terus berusaha dia, ya kan? Beda dengan orang yang tidak memahami takdir dengan baik, dia takut terus terbelakang. Akhirnya dia punya stigma, kayaknya takdir saya buruk nih, kayaknya takdir saya buruk nih. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah, ini salah ya, salah. Yang kelima, mengokohkan berbagai hakikat iman. Ya, ini suplemennya iman itu adalah memahami takdir dengan baik. Makanya orang yang tidak beriman dengan takdir dihukumi kafir kan, seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Yang keenam, menguatkan langkah dalam berdakwah. Dakwah itu menyampaikan kebaikan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyampaikan kebaikan dan ada yang mengikuti, dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kalau kita mengajak pada kebaikan, ada yang ngerjain, ya berkat dakwah kita dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya. Nah, orang yang memahami takdir, kalau dia menyampaikan kebaikan, terus ada orang yang nggak suka, ya dia biasa-biasa aja. Dia nggak ngambek, dia nggak marah, dia nggak putus asa, ya kan? Sama seperti guru-guru ya. Teman-teman ada yang nggak nyaksikan video gitu kan, ada yang nggak mengerjakan tugas biasa-biasa aja, nggak merasa terkucilkan kayak gitu kan. Tapi teman-teman harus sadar bahwa guru-guru itu sayang sama teman-teman. Gitu kan, dikasih video, dikasih audio, dikasih tugas agar teman-teman jadi orang yang cerdas, agar teman-teman jadi orang yang baik akhlaknya, dikerjakan tugasnya, ya. Jadi guru-guru itu kalau anak muridnya nggak ngerjain tugas, nggak mau mendengarkan, biasa saja, tidak marah, ya, tapi sayang, ya. Tapi sayang dia kepada anak muridnya. Nah, dalam memahami takdir yang secara baik dan benar, maka orang yang tidak didengarkan maka biasa-biasa saja, dia nggak bakalan marah karena dia sudah paham bahwa ini takdirnya, gitu kan ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, itulah manfaat beriman kepada takdir. Sebenarnya banyak, teman-teman sebenarnya bisa kembangkan sendiri manfaat ya. Tentu kita bisa tahu manfaat dari takdir, memahami takdir dengan baik, kita bisa kembangkan sendiri insyaallah taala. Seperti itu teman-teman sekalian. Untuk tugasnya teman-teman bisa saksikan atau simak di Google Classroom apa tugasnya. Tolong kerjakan sebagai tagihan belajar, dan materi yang Mr. Febri sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Mr. Febri sampaikan jazakumullah khairan katsira, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru, yang salah, yang khilaf datangnya dari Mr. Febri sendiri dan setan ya. Oke, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.